Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas salah satu subtes potensi skolastik, yaitu pemahaman dan pengetahuan umum, di mana ini juga merupakan salah satu subtes yang akan diujikan pada UTBK SNBT tahun 2024. Kita ke soal yang pertama. Judul yang paling tepat untuk bacaan tersebut adalah, judul atau topik yang paling tepat untuk teks atau bacaan yang disediakan. Nah, untuk mencari judul, kita harus ketahui dulu nih, apa sih inti atau ide pokok yang dijelaskan dalam teks atau bacaan ini. Nah, untuk mencari inti atau ide pokok, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Cukup kita baca paragraf yang biasanya memuat inti pokok atau ide pokok dari sebuah teks atau bacaan. Ya, benar, itu adalah paragraf pertama. Nah, kalau misalnya paragraf pertama sudah kita temukan ide pokoknya, kita bisa lanjut nih ke paragraf-paragraf selanjutnya dan kita buktikan apakah di paragraf-paragraf selanjutnya, baik itu paragraf 2, 3, atau seterusnya, mengandung penjelasan dari apa yang ide pokok kita dapatkan di paragraf pertama, maka kita sudah bisa ketemukan ide pokoknya dan kita bisa cari judul yang paling tepat untuk bacaan tersebut. Kita ke paragraf pertama. Kementerian Perindustrian mendukung penuh kepada perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia yang dapat membangun ekosistem inovasi. Hal ini guna mengembangkan teknologi digital sebagai solusi masa depan dalam upaya peningkatan daya saing industri nasional. Oke, kita temukan ide pokoknya bahwa ini membahas terkait dengan bagaimana Kementerian Perindustrian mendukung penuh perusahaan operator untuk mengembangkan teknologi digital. Berarti kemungkinan topik atau judulnya akan berkaitan dengan teknologi digital yang dibangun oleh Indonesia. Nah, selanjutnya kita harus baca dulu nih, kita harus ketahui paragraf-paragraf selanjutnya. Apakah paragraf-paragraf selanjutnya itu berkaitan dengan ide pokok yang kita dapatkan di paragraf pertama? Kenapa? Karena ini juga merupakan salah satu cara atau strategi untuk kita dapat mengetahui apa sih inti pokok yang dibahas dalam teks ini. Walaupun kita sudah tahu bahwa ide atau inti pokoknya adalah terkait dengan pengembangan teknologi digital. Kita lihat nih, untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah kesediaan infrastruktur digital. Salah satunya adalah Internet of Things atau IoT, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian laboratorium IoT Lab bernama XCAM yang dibangun oleh PT XL Axiata Tbk di Jakarta, Selasa 13 bulan 11. Nah, kalau kita lihat, paragraf 2 ini merupakan penjelasan dari inti pokok yang didapatkan di paragraf pertama. Berarti kita sudah ketahui nih bahwa inti pokoknya terkait dengan teknologi digital. Jadi kita tidak perlu lagi baca paragraf-paragraf selanjutnya karena kita sudah temukan ide pokoknya. Karena otomatis baik itu paragraf 3, 4, 5, dan seterusnya juga pasti akan membahas terkait dengan hal itu. Dibuktikan dengan paragraf 2 tadi yang berkaitan dengan teknologi digital yang dipaparkan di paragraf pertama. Artinya, paragraf kedua, 3, 4, dan 5 itu merupakan penjelasan dari inti pokok yang didapatkan di paragraf pertama. Kita lihat di sini nih, opsi yang A, pentingnya perkembangan infrastruktur digital di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini adalah judul yang paling tepat karena mengandung seluruh apa yang menjadi inti bacaan. Kalau kita lihat opsi yang B, aplikasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Ini kurang tepat. IoT. IoT ini hanya sekedar terkait dengan bagaimana infrastruktur yang mendukung teknologi digital. Nah, salah satunya adalah IoT. Jadi ini bukan judul yang paling tepat karena tidak memuat inti pokok. Opsi yang C, perkembangan industri 4.0 di Indonesia. Ini juga tidak. Opsi yang D, making Indonesia 4.0. Ini juga tidak. Opsi yang E, apa itu IoT? Ini juga sudah pasti salah. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu pentingnya perkembangan infrastruktur digital di Indonesia. Lanjut ke soal nomor 12. Berdasarkan penjelasan arti IoT di paragraf ketiga berikut ini yang merupakan contoh IoT adalah paragraf ketiga. Kita baca dulu nih. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang dapat ditanami perangkat elektronik. Perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar data. Sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan IoT tanpa memerlukan interaksi manusia dan komputer. Nah, kalau kita lihat yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu sistem e-tilang. Kenapa bukan gawai? Gawai kan kalau kita lihat, gawai memang termasuk dalam pengertian IoT. Karena seperti ini,
merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, atau barang-barang lainnya yang diterani perangkat elektronik. Nah, gawai ini juga kan merupakan perangkat elektronik. Tapi di sini mengatakan bahwa tanpa memerlukan interaksi manusia, sedangkan gawai itu harus ada interaksi manusia untuk mencapai sesuatu hal. Contohnya seperti kalau kita ingin SMS atau pesan, mengirimkan pesan kepada orang lain, artinya itu membutuhkan interaksi manusia, di mana interaksi untuk mengetik sebuah pesan. Nah, sedangkan di sini mengatakan tanpa memerlukan interaksi manusia. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu sistem tilang. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kata berimbuhan yang tidak tepat di paragraf ketiga adalah kata berimbuhan. Opsi yang A. Opsi A ini bukan kata berimbuhan, jadi sudah pasti salah. Opsi yang B. Aktuator. Ini juga bukan kata berimbuhan. Opsi yang C. Ditanami. Nah, ini nih yang salah. Kata berimbuhan yang tidak tepat atau salah itu adalah opsi yang C, yaitu ditanami. Kenapa? Karena penulisannya salah. Seharusnya ditanami. Jadi harus ditulis secara sambung, bukan terpisah. Nah, kata di, ke, dari, dan lain-lainnya itu ditulis terpisah jika merujuk pada sebuah tempat atau lokasi. Contohnya, di rumah, ke sana, dari sekolah. Nah, ini merujuk pada sebuah tempat atau lokasi, jadi penulisannya harus terpisah. Sedangkan jika tidak merujuk pada sebuah kata lokasi atau suatu tempat, maka penulisannya itu harus ditulis serangkai atau bersambung. Jadi bukan di kemudian spasi tanami, tapi harus ditulis serangkai seperti ini, ditanami. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 14. Impian dari perkembangan teknologi digital di Indonesia adalah impian. Kalau kita lihat ini di mana sih terletaknya impian? Impian itu kan artinya sesuatu hal yang ingin dicapai di masa depan. Jadi impian dari perkembangan teknologi digital di Indonesia itu apa sih? Nah, kalau kita lihat nih di sini paragraf terakhir. Aspirasi besarnya adalah optimisme masa depan dengan target pada tahun 2030 Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia dengan catatan produktivitas naik 2 kali lipat dan ekspor mencapai 10% dan anggaran riset hingga 2%. Nah, kita lihat aspirasi. Aspirasi kan artinya bersinonim dengan impian. Jadi apa sih aspirasi kita terkait dengan perkembangan teknologi digital di masa depan? Nah, aspirasi atau impiannya adalah pada tahun 2030 Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia. Berarti ini merupakan impian dari perkembangan teknologi digital. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu Indonesia dapat masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Next ke soal nomor 15. Kata mengimplementasikan di paragraf kedua dapat diganti dengan mengimplementasikan. Kita baca dulu paragraf 2. Untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Mengimplementasikan. Nah, mengimplementasikan itu sama artinya dengan melaksanakan. Jadi, untuk mengimplementasikan atau untuk melaksanakan industri 4.0, maka salah satu faktor utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah teks baru lagi, kita baca soalnya. Topik bacaan tersebut adalah, topik atau judul dari sebuah bacaan. Nah, untuk mencari topik, sebenarnya kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks atau membaca keseluruhan paragraf yang ada dalam teks. Cukup kita cari inti pokok dari apa yang sebenarnya dibahas dalam teks. Nah, biasanya inti pokok itu berada di paragraf pertama, khususnya kalimat pertama, dan paragraf terakhir, khususnya kalimat terakhir. Kenapa? Karena biasanya kalimat pertama pada paragraf pertama itu menjelaskan secara umum atau secara luas dari apa yang ingin sebenarnya dibahas dalam teks. Dan biasanya kalimat terakhir pada paragraf terakhir itu biasanya berupa simpulan atau sebuah kalimat penutup dari apa yang dibahas dari paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi untuk mencari ide pokoknya kita cukup baca 2 paragraf saja.
Dan dari situ kita bisa ambil kesimpulan mana sih inti pokok yang dibahas dalam teks, dan dari situlah kita bisa mengambil topik yang paling tepat dari bacaan atau teks. Nah, untuk teks ini kalau kita lihat hanya ada satu paragraf tapi lumayan panjang, jadi caranya kita cukup baca kalimat-kalimat awal saja dan kalimat-kalimat terakhir jika memungkinkan. Intinya asalkan kita dapat inti pokok yang dibahas dalam teks, kita bisa ambil kesimpulan dari apa sebenarnya topik yang dibahas. Kita baca dimulai dari kalimat pertama. Bisnis penerbangan adalah bisnis mahal, rumit, dan persaingan pun sangat ketat. Nah, kalau kita lihat ini adalah kalimat utama dan merupakan kalimat pembuka dari apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam teks, di mana kalimat pembukanya terkait dengan bisnis penerbangan. Berarti kemungkinan topiknya akan berkaitan dengan hal ini, asalkan ini dibahas secara lebih rinci di kalimat-kalimat selanjutnya. Oke, lanjut. Di bisnis seperti inilah merpati harus terjun. Sementara itu, pada saat yang sama perusahaan ini harus mengemban misi yang tidak ringan, yaitu melayani rute-rute perintis. Rute-rute seperti ini jelas bukan rute komersial alias besar kemungkinan merugi. Akan tetapi, demi kepentingan nasional, rute itu tetap harus dijalani. Beban itu makin erat setelah Garuda Indonesia sang induk Semang mulai menyapih si merpati. Oke, cukup sampai sini. Kita baca kalimat terakhir. Padahal pada saat yang sama persaingan di jalur non-perintis yang dijalani merpati justru makin ketat. Nah, setelah kita baca kalimat-kalimat awal dan kalimat terakhir, kita bisa lihat bahwa yang paling banyak dibahas dalam teks ini adalah terkait dengan bisnis penerbangan, yaitu merpati. Dibuktikan di kalimat 2 ini. Di bisnis seperti inilah merpati harus terjun. Sementara itu, pada saat yang sama perusahaan ini harus mengemban misi yang tidak ringan. Nah, setelah kalimat kedua ini, kalimat 3, 4, dan seterusnya itu membahas terkait dengan bagaimana misi yang diemban oleh si merpati, di mana misinya itu tidak ringan dan lumayan berat. Artinya topiknya atau inti yang dibahas dalam teks itu berkaitan dengan beban yang ditanggung oleh si merpati. Jadi kemungkinan topiknya berkaitan dengan hal itu. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, bisnis penerbangan merupakan bisnis yang mahal, rumit, dan syarat dengan persaingan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya bisa. Kenapa? Karena ini merupakan kalimat utama dalam teks. Tetapi karena yang ingin kita cari adalah topik itu artinya membahas keseluruhan isi teks. Dan kalau kita lihat yang paling banyak dibahas dalam keseluruhan isi teks adalah tentang merpati, di mana bebannya itu tidak ringan. Berarti bukan opsi yang A. Opsi A ini kurang tepat. Opsi yang B, beban yang ditanggung merpati tidak ringan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini nih yang paling tepat. Karena yang paling banyak dibahas dalam tes adalah tentang si merpati. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B. Lanjut kita ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Pikiran utama paragraf pertama bacaan di atas adalah. Oke, pikiran utama. Pikiran utama adalah sebuah kalimat yang menjiwai keseluruhan isi teks, atau dengan kata lain ide pokok yang ada dalam teks. Nah, biasanya pikiran utama itu terdapat pada kalimat pertama atau kalimat terakhir, karena kalimat pertama itu biasanya berisi terkait dengan apa sih yang akan dibahas dalam teks. Nah, kalimat pertama ini biasanya berupa kalimat pembuka yang akan merincikan apa yang akan dibahas dalam teks. Nah, itu biasanya berupa ide pokok. Nah, biasa juga kalimat pikiran utama itu juga biasa di akhir kalimat, di mana pikiran utama ini bertindak sebagai kesimpulan atau kalimat penutup dari apa yang sebelumnya telah dijelaskan di teks-teks sebelumnya atau paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, tadi kita sudah baca bahwa yang menjadi ide pokok di teks ini adalah ini nih, kalimat pertama. Bisnis penerbangan adalah bisnis mahal, rumit, dan persaingan pun sangat ketat. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah kalimat pembuka yang merincikan apa yang akan dibahas dalam teks, ya, di mana yang akan dibahas dalam teks adalah bisnis penerbangan. Jadi ini merupakan inti pokok apa yang dibahas dalam teks. Jadi pikiran utama paragraf pertama bacaan di atas terdapat pada kalimat pertama, opsi yang A. Lanjut ke soal selanjutnya. Maksud pernyataan berikut sesuai dengan yang terdapat dalam bacaan di atas kecuali. Maksud pernyataan berikut. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawabannya dan kita cocokkan dengan teks. Garuda Indonesia memiliki moto Jembatan Udara Nusantara. Ini ada di kalimat-kalimat terakhir nih. Dengan penyapihan oleh Garuda itu pula, seluruh aset Garuda yang digunakan perusahaan bermoto Jembatan Udara Nusantara. Ini juga harus dikembalikan.
Nah, kita lihat Garuda Indonesia memiliki moto Jembatan Udara Nusantara. Nah, kalau kita lihat ini sesuai dengan isi teks. Kalau sesuai berarti bukan opsi yang A jawabannya, karena kita diminta untuk mencari yang tidak sesuai, dibuktikan dengan kata kecuali. Oke, lanjut ke opsi yang B. Rute perintis merupakan rute komersial. Rute perintis merupakan rute komersial. Ini ada di sini nih. Rute-rute seperti ini jelas bukan rute komersial alias besar kemungkinan merugi. Rute-rute seperti ini. Yang mana sih yang dimaksud? Oke, kita baca dulu kalimat sebelumnya. Di misi seperti inilah merpati harus terjun. Sementara itu, pada saat yang sama, perusahaan ini harus mengemban misi yang tidak ringan, yaitu melayani rute-rute perintis. Oh, berarti rute-rute yang dimaksud adalah rute-rute perintis. Nah, rute-rute seperti ini jelas bukan rute komersial. Jelas bukan rute komersial. Nah, di sini mengatakan bukan rute komersial, sedangkan di opsi yang B mengatakan bahwa ini rute komersial. Artinya ini saling bertolak belakang antara opsi jawaban dengan isi teks. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang B, karena opsi yang B ini tidak sesuai dengan isi teks. Oke, kita lihat coba opsi-opsi yang lainnya. Opsi yang C, merpati harus terjun dalam persaingan bisnis pesawat terbang yang ketat. Merpati harus terbang. Ini kayaknya ada di mana nih? Ada di sini, di kalimat terakhir. Padahal pada saat yang sama persaingan di jalur non-perintis yang dijalin merpati justru makin ketat. Berarti ini juga tepat, artinya bukan jawabannya. Kita lihat opsi yang D, merpati pernah mengelola rute gemuk. Merpati pernah mengelola rute gemuk. Ini nih, ada di kalimat tengah. Dengan penyapihan ini, beberapa rute gemuk yang dulu dikelola merpati harus dikembalikan ke Garuda. Artinya memang merpati itu pernah mengelola rute gemuk walaupun harus dikembalikan ke Garuda. Berarti opsi yang D ini sesuai, artinya bukan jawabannya. Oke, ke opsi yang E. Lebih dari 75% pesawat yang dioperasikan merpati merupakan milik sendiri. Nah, ini dijelaskan di sini. Kini seluruh armada merpati 85 pesawat, 66 diantaranya milik sendiri. Artinya dari 85 pesawat, 66 diantaranya milik sendiri. Nah, angka 66 ini cukup tinggi, artinya lebih dari 75%. Berarti bukan opsi yang E juga jawabannya. Berarti sudah tepat ya, yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita ke soal nomor 19. Konjungsi intrakalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-8 paragraf ketiga adalah konjungsi intrakalimat. Kalau kita lihat masing-masing opsinya ini adalah konjungsi intrakalimat. Jadi kita baca dulu dan kita cari manakah konjungsi intrakalimat yang paling tepat. Kita mulai di kalimat awal paragraf ketiga. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada awal era reformasi 1992 sampai 2002 telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk mengenai MPR. Dengan perubahan konstitusi tersebut tidak lagi menetapkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai sumber lembaga atau institusi kekuasaan negara yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat artinya dengan adanya perubahan Undang-Undang 1945, maka MPR itu tidak lagi sebagai lembaga tertinggi sehingga MPR tidak lagi berkedudukan sebagai sumber kekuasaan negara yang tertinggi. Artinya yang paling tepat itu adalah konjungsi sehingga, di mana konjungsi sehingga ini menghubungkan antara dua kalimat yang sederajat. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, next ke soal yang terakhir, soal nomor 20. Kalimat yang tidak sinkron di paragraf di atas adalah kalimat yang tidak sinkron, artinya tidak sesuai antara kalimat yang satu dengan yang lainnya, atau kalimat yang tidak padu atau yang tidak berhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kita baca teksnya. Andini adalah teman sekelasku yang rajin dan pintar, namun ia selalu datang terlambat tiap hari. Ternyata hal tersebut karena rumahnya jauh dan ia harus berjalan kaki melewati pasar yang padat. Hati nuraniku pun tergerak. Di rumah aku mempunyai sepeda yang sudah tidak pakai lagi. Sepeda tersebut berwarna merah menyala dan mempunyai roda yang besar. Setelah meminta izin kepada mama dan papa, aku menawarkan sepeda tersebut kepada Andini. Ia senang bukan main, dan sejak hari itu, ia tidak pernah terlambat lagi. Kami pun berteman dekat sejak saat itu, dan dia sering mengajari aku pelajaran yang tidak aku mengerti. Oke, sebenarnya kalau kita lihat, ini semua teksnya sinkron ya, karena membahas terkait dengan Andini yang sering terlambat, dan si aku, di mana menggunakan sudut pandang aku ini menawarkan sepeda kepada Andini, dan antara Andini dan pelaku cerita ini berteman dekat. Tapi kita lihat
Kita analisis saja masing-masing opsi jawabannya. Ke opsi yang A, kalimat 2. Ternyata hal tersebut karena rumahnya jauh dan ia harus berjalan kaki melewati pasar yang padat. Ternyata hal tersebut ini merujuk pada kalimat pertama di mana Andini selalu datang terlambat. Artinya ini saling berkaitan antara kalimat 2 dengan kalimat 1. Berarti kalimat 2 ini sinkron. Berarti bukan opsi yang A jawabannya karena sinkron. Kemudian opsi yang D, kalimat 3. Hati nuraniku pun tergerak, di rumah aku mempunyai sepeda yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat, ini sebenarnya sinkron juga dengan kalimat sebelumnya, di mana Andini ini tidak selalu datang terlambat karena rumahnya jauh. Nah, hati nurani si sudut pandang aku ini pun tergerak dan dia ingin memberikan sepeda kepada si Andini. Berarti opsi yang B ini juga sinkron, artinya bukan jawabannya. Opsi yang C, sepeda tersebut berwarna merah, menyala, dan mempunyai roda yang besar. Sepeda tersebut, artinya ini merujuk ke kalimat sebelumnya. Sepeda apa yang sih yang dimaksud ya? Sepeda ini nih, sepeda yang tidak dipakai lagi. Artinya ini juga memiliki keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Tapi kita lihat dulu nih di kalimat setelahnya. Setelah meminta izin kepada mama dan papa, aku menawarkan sepeda tersebut kepada Andini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalimat keempat ini walaupun berkaitan dengan kalimat sebelumnya, itu sebenarnya tidak perlu ada dalam teks. Kenapa? Karena pada intinya kita membahas terkait dengan bagaimana si sudut pandang aku ini ingin memberikan sepeda kepada Andini dan setelah ia meminta izin kepada mama dan papanya. Artinya kalimat keempat ini di mana berisi ciri-ciri dari sepeda yang ingin ia berikan kepada Andini sebenarnya tidak perlu ada. Jadi kemungkinan kalimat yang tidak sinkron ini adalah kalimat keempat, opsi yang C. Tapi kita simpan dulu karena kalimat 5 ini sudah pasti. Bukan, artinya ini sinkron karena sebelum ia memberikan sepeda kepada Andini, ia harus meminta izin dulu kepada mama dan papanya. Kalau kita lihat kalimat 7, kami pun berteman dekat sejak saat itu dan dia sering mengajari aku pelajaran yang tidak aku mengerti. Nah di sini nih, ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Ia senang bukan main dan sejak hari itu ia tidak pernah terlambat lagi. Artinya setelah si sudut pandang aku ini memberikan sepeda kepada Andini, mereka pun berteman dekat sejak saat itu. Artinya ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Jadi bukan opsi yang E jawabannya. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu kalimat yang tidak sinkron adalah kalimat keempat. Oke, untuk soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum part 2 pada video ini cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.